don't have membrane-bound organelles. They both have genetic material and cytoplasm and ribosomes. Both bacteria and archaea can be classified as autotrophs or heterotrophs, and they both do binary fission to reproduce. Still, bacteria and archaea are two completely different domains in the three-domain system. That's a pretty big separation. What makes them different? In the three-domain system, you have the domain bacteria, the domain archaea, and then the domain eukarya, which has all the eukaryotes: plants, animals, fungi, protist. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragita Azhar dengan MPM 2113024-060 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B akan menyampaikan materi Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria adalah sel-sel paling awal atau kuno yang memiliki kedekatan dengan organisme eukariot. Sedangkan Eubacteria atau bakteri adalah organisme uniseluler atau bersel satu dengan tidak memiliki membran inti sel atau dia prokaryotik yang umumnya tidak berklorofil pada dinding selnya. Ciri-ciri bakteri: yang pertama berukuran kecil atau mikroskopik, lalu terdiri dari satu sel atau uniseluler. Yang ketiga tidak memiliki membran inti atau prokaryotik dan ukuran tubuhnya berdiameter 0,1 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron. Bentuk bakteri. Bakteri memiliki 4 bentuk. Yang pertama kokus atau berbentuk seperti bola, yang kedua bacillus berbentuk seperti batang, yang ketiga spiral, dan yang keempat adalah vibrio. Bakteri kokus memiliki banyak bentuk. Yang pertama monokokus, yang kedua diplococcus, yang ketiga staphylococcus, yang keempat streptococcus, yang kelima sargina, dan yang keenam tetracoccus. Struktur bakteri yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar itu terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagella, dan pili. Bagian dalam bakteri terdiri dari sitoplasma, nukleolit, ribosom, dan plasmid. Di contoh ini, bakterinya adalah tipe bakteri flagellobacter atau bakteri berflagella, yang dimana DNA-nya adalah DNA sirkuler. Klasifikasi Archaebacteria. Archaebacteria memiliki 4 jenis, yaitu halofilik, metanogenik, termoasidofilik, dan produksi sulfur. Halofilik hidup di kadar garam tinggi, contohnya seperti Halococcus dan Halobacterium. Lalu metanogenik hidup di tempat lingkungan yang kurang O2, contohnya seperti Methanobacterium. Jika termoasidofilik hidup di daerah yang bersulfur seperti kawah vulkanik, contohnya seperti Sulfobolus. Lalu produksi sulfur hidupnya memerlukan hidrogen dan sulfur sebagai sumber energi. Berikutnya adalah klasifikasi Eubacteria. Berdasarkan nutrisinya, dia terbagi menjadi dua, yaitu bakteri autotrof, contohnya seperti bakteri hijau, dan bakteri heterotrof, contohnya seperti Bacillus anthracis. Lalu berdasarkan kebutuhan oksigennya terbagi menjadi dua juga, yaitu bakteri aerob, contohnya seperti Nitrobacter, dan bakteri anaerob, yaitu contohnya seperti Lactobacillus. Lalu perbedaan antara Archaebacteria dan Eubacteria. Dinding sel Archaebacteria terdiri dari beta-glukan, sedangkan Eubacteria terdiri dari polimer karbohidrat dan protein. Habitat dari Archaebacteria tempatnya ekstrim seperti lava ataupun dasar laut, sedangkan Eubacteria dia di mana-mana. Membran lipidnya, jika Archaebacteria dia berbagai macam lipid, sedangkan Eubacteria hanya fosfolipid. Kemudian Archaebacteria kepada antibiotik tidak sensitif, sedangkan Eubacteria dia sensitif. Kemudian gen penyandi di proteinnya dia ada, sedangkan pada Eubacteria tidak ada. Contoh dari Archaebacteria ini adalah Methanobacterium, Sulfobolus. Pada Eubacteria contohnya adalah Nitrosomonas dan Escherichia coli. Berikutnya adalah peran bakteri. Escherichia coli
dia berperan dalam pembusukan makanan. Lalu Rhizobium leguminosarum berperan dalam bersimbiosis dengan kolongan dan mengikat nitrogen. Lalu Lactobacillus bulgaricus berperan dalam yogurt. Lalu Acetobacter sillinum berperan dalam nata de coco. Lalu Lactobacillus casei berperan dalam keju. Methanobacterium berperan dalam biogas, dan Streptomyces grisens berperan dalam antibiotik streptomycin, dan lain sebagainya. Bakteri penyebab penyakit. Yang pertama adalah bakteri Corynebacterium diphtheri yang penyebab penyakit difteri. Lalu Mycobacterium tuberculosis yang penyebab penyakit TBC. Lalu Neisseria gonorrhoeae, dia penyebab penyakit kencing nanah atau gonore. Lalu Treponema pallidum yang menyebabkan penyakit sifilis. Lalu Vibrio cholera. Lalu Salmonella typhosa yang penyebab penyakit tipes. Lalu Shigella dysentery penyebab penyakit disentri, dan Bordetella pertussis penyebab penyakit batuk rejan, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.